Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian tafsir kita hari Rabu pagi seperti biasa. Saat ini atau sudah kita lalui beberapa hari yang lalu, pertemuan yang lalu, surat Al-Fajr. Masih ingat Bu? Ayat pertama, ayat kedua, ketiga, dan keempat itu adalah gambaran orang-orang yang beriman yang selalu sibuk dengan waktunya untuk mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba-hamba Allah, ada golongan manusia selalu mengintai-intai waktu. Hebat itu kan? Dia intai itu waktu. Lagi zuhur nih, itu sifatnya orang-orang yang beriman. Bentar lagi asar nih, sebentar lagi maghrib nih, lalu dia bersiap-siap. Itu namanya mengintai waktu, mengisi waktu dengan amal ibadah. Bentar lagi sholat subuh, bangun, habis subuh nanti saya duduk i'tikaf sambil mendengarkan kajian subuh. Habis itu waktu subuh, mengintai waktu. Nikmat ya? Nikmat. Seperti itu gambaran hamba Allah golongan yang pertama dalam surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Selalu dia intai waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Hatinya semakin teduh dan tenang. Ketenteraman jiwa semakin dia dapatkan. Semakin asyik dengan ibadah-ibadah yang Allah berikan. Ya kan? Biarpun sebenarnya ayat ini bercerita atau menyampaikan tentang keutamaan Idul Adha, ya kan, 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, atau 1 Muharram sampai 10 Muharram, atau 1 Ramadan sampai 10 Ramadan, dan seterusnya. Tetapi secara pandangan umum bahwa seorang mukmin itu selalu mengintai kesempatan, ya kan? Mengintai kesempatan. Lalu golongan yang kedua, ada golongan hamba-hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka Ustaz? Ada kelompok, ada perorangan. Yang kelompok ini adalah pertama kaum 'Ad. Nah, yang kita jelaskan kemarin bagaimana murkanya Allah kepada kaum 'Ad. Yang kedua siapa Ustaz? Ada lagi yang kedua kaum Tsamud, umatnya Nabi. Kasih ingat belum Bu? Umatnya siapa? Nabi Saleh. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh dengan memberikan mengeluarkan unta dari gunung batu. Ya kan? Sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh, dibunuh sama mereka. Ingkar. Yang membunuh bukan jahat satu Pak, tapi berkelompok. Ini bahayanya. Bapak dan Ibu, hati-hati. Kalau maksiat dilakukan berkelompok, itu lebih dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sendirian, terserah kamu lah dengan Tuhanmu. Tapi kalau sudah berkelompok, berjamaah maksiatnya, ini bertambah-tambah murka Allah Ta'ala. Subhanallah. Semestinya kan kalau berkelompok itu mencari kebaikan, betul kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah, bersyarikatlah, saling membantulah
untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan di dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong, saling bahu membahu, iya kan? Ya, saling bahu membahu untuk dosa dan kemungkaran. Itu berbahaya. Ya, bisik sana keburukan, nyampaikan ke sini keburukan, itu berbahaya. Murka Allah itu pedih. Nah gitu kira-kira. Siapa kelompok yang saling berpangku tangan untuk kemungkaran itu? Kaum Ad dan kaum Tsamud. Baik. Kelompok yang ketiga Bapak dan Ibu ada perorangan. Siapa itu? Fir'aun. Wa Fir'aun dzil autad. Dan murka Allah kepada Fir'aun. Kalau dari segi dunia berhasil Fir'aun. Apa keberhasilannya Ustaz? Dzil autad. Sampai sekarang masih ada di sana gedung-gedung yang dia buat nggak habis-habis. Apa namanya itu yang dia bangun? Piramida. Oh, yang ke Mesir Ustaz Akmal tuh mau lihat di piramida itu, bahkan udah cium-cium sama dia karena seringnya ya. Dzil autad, kokoh di padang pasir itu, piramida itu tinggi-tinggi. Kalau di Indonesia itu seperti apa kira-kira? Candi Borobudur. Nah, kayak gitu-gitu lah kira-kira modelnya. Candi Borobudur di kita tuh gak kalah sejarahnya sebenarnya. Tapi yang dimiliki Fir'aun itu dikekalkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Pertanyaannya kenapa? Karena dia itu manusia yang bersifat angkuh dan sombong, dikekalkan sama Allah Ta'ala. Sehingga Pak, kalau dibilangin Fir'aun pasti ada embel-embel di belakang, la'natullahi alaihi. Betul kan? Fir'aun la'natullahi alaihi. Kenapa sampai Allah lekatkan laknat itu kepada diri Fir'aun? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Ada nggak orang yang lebih familiar, terkenal di dunia ini selebih dari Fir'aun? Nggak ada. Paling terkenal itu Fir'aun tuh. Tapi mau nggak dibuat nama cucu ibu Fir'aun? Mau? Atau nama bapak ganti aja Fir'aun gitu? Mau? Ya mau kita. Bagaimanapun terkenalnya Fir'aun, kayanya Fir'aun, hartanya Fir'aun, tenarnya Fir'aun, tapi tidak satu pun di antara kita, biarpun Kristen, biarpun Muslim, ya kan? Ataupun non-Muslim, ataupun Kristen segala macam, tidak mau pakai nama Fir'aun. Kenapa? Pertama, memang orangnya sombong. Apa yang disombongkan? Sampai mengaku ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang tertinggi. Tuhan aku itu. Seperti itulah gambaran hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat mereka itu dikutuk sama Allah Ta'ala? Alladzina taghaw fil bilad. Sifatnya kaum Ad, sifatnya kaum Tsamud, sifatnya Fir'aun, mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Taghaw. Apa arti taghaw itu, Ustaz? Melampaui batasnya sebagai manusia. Ini bahaya ini, Pak. Manusia itu ada kadarnya, ada ukur-ukurnya.
Kan begitu. Jangan melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, bukan pujian yang dapat, tetapi murka Allah Subhanahu wa ta'ala yang didapat. Ini berbahaya. Dan itu alladzina taghaw fil bilad. Mereka melampaui batas mereka sebagai manusia. Dari segi mananya mereka melampaui batas? Ustaz, kan kemarin kita ceritakan bagaimana sifatnya kaum Ad, bagaimana sifatnya melawan hamba Allah sebagai utusan kepada mereka. Tidak ada yang beriman. Ya, tidak ada yang beriman. Fir'aun beraninya mengaku sebagai Tuhan karena kekuatan dan kekuasaannya. Ini berbahaya. Ada orang tergelincir hina karena kekayaan. Ada orang tergelincir karena teman pergaulan. Ada orang tergelincir karena kekuasaan dan jabatan. Ada orang tergelincir karena harta. Ini yang disebut dengan taghaw. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apapun yang kita miliki semestinya itu bukan menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Fa'aktharu fihal fasad. Maka kaum-kaum yang disebut tadi, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Tatanan masyarakat mereka rusak, ya kan? Kehidupan tidak semestinya seperti itu lagi, rusak. Aktsaru fihal fasad. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Maka Allah pun sungkan-sungkan mengutuk mereka. Kita lihat sejarahnya. Fir'aun bagaimana Allah mengutuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuknya dengan mengekalkan jasadnya sampai hari kiamat. Ya, Allah selamatkan jasadnya, fa'anjaynahu, maka kami selamatkan jasadnya tatkala dia tenggelam di Laut Merah mengejar Nabi Musa alaihi salam. Dikiranya dia dapat dan bisa membunuh Nabi Musa, ya kan? Maka dia tenggelam di situ. Lalu Allah selamatkan jasadnya sampai dengan detik ini. Sudah berapa ribu tahun jasadnya masih utuh dan bisa kita pandang dan kita lihat. Subhanallah. Kalau dipikir-pikir ya Bapak dan Ibu, lalu kalau juga tidak dipikir ditonton filmnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah melihat ada film namanya film Yusuf alaihissalam, difilmkan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan Nabi Yusuf itu kan tinggalnya dulu setelah dia dibuang oleh saudara-saudaranya dari Yaman, itu perginya ke Mesir, ya kan? Ke Mesir ketemu dengan Zulaikha. Kan begitu, ketemu dengan Zulaikha, lalu Zulaikha mengangkatnya sebagai anak angkat. Lalu dia tertarik dengan Nabi Yusuf karena kegantengan dan ketampanannya. Marah suaminya. Dia kan seperti itu ceritanya. Lalu dia besar dan menjadi pembesar di istana Fir'aun pada saat itu. Subhanallah, kepada yang berbahagia. Jadi dikekalkan jasadnya, Allah kekalkan jasadnya. Iya Ustaz, iya. Dalam Al-Quran disebut itu. Allah kekalkan jasadnya sampai hari kiamat. Untuk apa? Sebagai pelajaran dan bukti nyata untuk manusia-manusia yang datang setelahnya, bahwa orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kekal abadi. Kan begitu Bapak dan Ibu. Kalau dilihat seperti ini,
jasadnya Firaun itu seperti inilah lemahnya orang yang mengaku Tuhan itu. Kan lupa. Kita kan merasa kuat karena saat ini kita masih hidup. Hebat kita, sehat kita. Sedikit aja Allah titip kesehatan sakit itu kepada kita. Udah lemah. Tidak ada lagi. Sedikit aja Allah titip penyakit itu di mata kita. Udah susah kita. Ya kan? Subhanallah. Bapak dan Ibu, sedikit aja sakit di kaki kita itu Allah titipkan. Udah repot kita. Udah tidak ada lagi. Udah hilang sudah semuanya kekuatan itu. Allah. Inna rabbaka fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Bagaimana Allah mengutuk kaum Ad? Subhanallah, dipendam sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kota itu kaum Samud sama, dan kaum-kaum kelompok komunitas-komunitas yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan azab. Apa tujuannya ini Ustaz? Agar kita mengambil pelajaran. Kan begitu. Ternyata kesombongan itu tidak ada gunanya. Ya kan? Ternyata harta itu kalau kita membuat sombong tidak ada gunanya. Ternyata kalau jabatan itu membuat kita semakin angkuh tidak ada gunanya. Kok cuma sampai di situ-situ aja. Ya kan? Mohon maaf kepada bapak-bapak yang ibu. Kalau udah pensiun selesai kan? Ya, subhanallah. Mohon maaf. Selesai. Baik. Artinya, semestinya semua itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, selanjutnya ayat berikutnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nih, ada dua kelompok manusia sifatnya seperti ini. Manusia tadi pertama, ayat pertama, manusia yang selalu menyintai waktu untuk kebaikan. Satu. Yang kedua, ada kelompok, ada komunitas yang ingkar kepada Allah Ta'ala karena kesombongannya, karena harta dan jabatannya. Dua. Yang ketiga, ada seseorang yang ingkar kepada Allah karena harta dan jabatannya. Tiga. Lalu secara umum sifat manusia itu seperti ini. Nah, bagaimana sifat manusia itu Pak dalam surat ini Bu? Fa'ammal insan. Adapun manusia itu. Nah, adapun manusia itu apabila diberikan Tuhannya cobaan. Pernah dicoba Bu? Pernah. Kalau tidak pernah dicoba, berarti bukan manusia itu. Kita pasti melewati cobaan demi cobaan. Idza nabatalahu rabbuhu, seorang manusia apabila Tuhannya memberi ujian kepadanya, fa'akramahu, ujian itu bukan ujian hinaan, tapi ujian kemuliaan. Akramahu, Allah dudukkan dia di tempat terpuji, dipandang sama orang, wah hebat betul. Itu wada'amahu, bukan cuma diangkat derajatnya, tapi penuh dengan kenikmatan Pak. Apa yang ingin dapat, apa yang dihasrat dapat. Kan begitu? Subhanallah. Apabila manusia diberikan ujian, ujiannya itu berupa kenikmatan kedudukan,
berupa jabatan, berupa apa saja. Bukan cuma itu, na'amahu. Ini beda loh ini Bu. Sudah akramahu, na'amahu tadi. Sudah posisinya mantap, lalu na'amahu lagi. Nikmat itu apa namanya itu? Mengarah semua kepadanya. Kalau bahasa kantornya cukup tanda tangan cair. Nah, itulah kira-kira bahasanya. Lalu fayaqul rabbi akraman. Maka orang itu akan berkata, Tuhanku saat ini sedang memberikan kemuliaan padaku. Itu pertama sifat manusia. Sifat yang kedua, wa amma idza mabtalahu. Dan adapun apabila manusia itu Allah uji, ujiannya beda. Fa qadara alaihi rizqa. Rezekinya betul-betul sulit. Nah, itu ternyata ujian juga nih Pak. Mahkota jabatan ujian, harta ujian, kenikmatan ujian. Sulit harta juga ujian, kemiskinan ujian, kemelaratan ujian, sulit dapat juga ujian. Ya Ustaz, ujian semua. Allah yang sebut ibtala, ujian. Fayaqulu rabbi ahadan. Maka manusia itu akan mengatakan, sekarang Tuhanku telah menghinakanku. Kenapalah lain nasibku ya Allah. Ada itu manusia seperti itu. Kenapalah lain nasibku ini ya Allah. Rabbi ahadan. Aku telah dihinakan, aku telah disingkirkan, aku telah tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu sifat manusia. Nah, semestinya apa pedoman yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang hidup ini? Kata Rasulullah gini, ajaban li amril mu'min. Kata Rasulullah, saya itu paling kagum dengan urusan orang-orang yang beriman. Kalau manusia itu beriman, saya kagum sama dia itu, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah kagum? Idza asabat rusyad. Apabila manusia beriman itu ditimpa, diberikan kebaikan di dunia, semuanya lancar, dia tidak menjadi sombong dengan itu. Akan tetapi dia syakar, dia bersyukur, merunduk, sujud di hadapan Allah Ta'ala. Wa idza asabat musyar. Kalau manusia atau seorang manusia yang beriman itu Allah timpakan dengan keburukan, apa yang mungkin lakukan itu? Sabar. Dia terima dengan lapang dada. Kebaikan diterima dengan lapang dada. Keburukan menimpa diterima dengan lapang dada. Sehingga kata Rasulullah SAW, saya heran, kagum dengan orang-orang yang beriman itu. Seperti itu kabarnya. Subhanallah. Amal insan idza abtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Tapi kalau dicoba dia dengan sedikit kemelaratan, kesulitan, maka dia juga akan berteriak, Tuhanku telah meninggalkan. Ternyata yang dua ini dicela sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya baik dan buruk kita berlaku
sabar, bersyukur atas kenikmatan, dan bersabar atas keburukan yang Allah timpakan. Sebab dua-duanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wahai hambaku, mau tidak kamu saya tunjukkan cara agar engkau lancar segala sesuatu dan urusan. Nah, ini resepnya seperti ini, Pak. Ya, lancar urusanmu, senang hidupmu, bahagia hidupmu, lancar usahamu. Ada caranya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 17, 18 sampai selanjutnya. Ini tentang resep-resep bagaimana agar mendapatkan ketenangan hidup, kelancaran hidup, kesuksesan dalam hidup. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di situ saja kajian tafsir kita. Jadi kita sampaikan sifat-sifat manusia secara umum. Apabila Allah uji dengan kebaikan, maka dia merasa dia sedang dimuliakan Allah, sampai-sampai mungkin dia lupa kepada Allah Ta'ala. Lalu ada seorang manusia, kelompok manusia, diuji Allah dengan kesulitan, lalu dia mengatakan, saya sedang dihinakan Allah. Padahal ujian kenikmatan, ujian kesulitan semestinya tidak membuka iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kita dan mudah-mudahan bermanfaat.